Kebayang nggak sih kalau kalian tuh punya mobil Innova tua tapi penampilannya gitu-gitu aja? Nah, kali ini punya konsumen kami Om Mulyadi mempercayakan garasi mobil Semarang untuk dioprek-oprek, modifikasi, repaint, upgrade biar jadi seger lagi. Nah, ini basic Innova diesel tahun 2007-2008 generasi awal yang nantinya akan kita lakukan proses upgrade menjadi facelift Grand 2012. Nah, di sini untuk bagian stop lamp belakang sudah dimodifikasi menggunakan stop lamp aftermarket ya. Jadi pekerjaan unit mobil ini lebih ke fokus eksterior saja. Di sini interior tidak kami sentuh sama sekali. Ya paling nanti di interior cuma kita lakukan proses pembersihan salon detailing. Ya. Oke, jadi pekerjaan di awal unit mobil ini kita lakukan proses pengerokan bodi ya. Jadi di sisi lambung belakang kiri dan juga bagasi itu tuh catnya udah pecah-pecah dempulnya. Makanya itu di sini kita kerok biar nantinya ke depannya itu cat dari pengerjaan kami bisa awet dan rapi. Setelah kita lakukan proses kerok pada dua panel tersebut, kita mulai mencicil untuk proses operasi plastik upgrade ke model Grand 2012. Apa sih yang membedakan upgrade ke model Grand 2012 dengan upgrade model Barong 2015? Jadi dari penampilan eksterior yang membedakan itu hanya di penampilan bumper depan, grill, dan juga di sisi belakang itu hanya terang lip di bagian bagasi saja. Overall untuk spare part lainnya yang diganti itu sama. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses penggantiannya itu cukup banyak. Dari bagian sisi depan kita mengganti kap mesin, fender kanan kiri, bumper depan, bracket, headlamp, grill, logo grill, lower bumper, liner fender, list cap, soket senja. Jadi bagian sisi depan itu hampir menyeluruh diganti semua. Kalau di sisi belakang sama seperti Innova Barong, kita ganti beberapa seperti bumper belakang, lamp mata kucing belakang, stop lamp, spoiler, terang led, dan list kaca. Tapi di sini permintaan konsumen untuk stop lamp tidak diganti karena sudah custom menggunakan aftermarket. Oke bosku, kembali lagi di proses kerja. Di sini bagian bodi yang sudah dikerok kita haluskan menggunakan gerinda. Setelah itu kita tembak epoksi primer. Jadi di sini fungsinya epoksi primer adalah sebagai lapisan pertama antara plat bodi dengan cat agar kedepannya nanti tidak mudah terkelupas ataupun timbul karat keropos pada plat bodi tersebut. Setelah itu unit mobil lanjut ke proses pembongkaran semua spare part item mobil. Jadi di sini pelipis kaca, handle pintu, spion, talang air, karet-karet, headlamp, stop lamp, semuanya kita bongkari. Karena di sini unit mobil akan lanjut ke proses pertama dari tahap pengecatan, yaitu adalah proses perataan bodi. Nah, di sini unit mobil kita lakukan kerok pilah-pilah. Jadi pada bagian bodi cat mobil setelah kita seleksi hanya ada dua panel item yang perlu dikerok. Jadi di sini agar budgetnya tidak over tapi hasilnya tetap bagus dan maksimal, makanya itu kita proses kerok pilah-pilah dua panel saja. Setelah itu di sini lanjut sang maestro dempul kami Cak Sud dengan pengalaman beliau yang sudah 30 tahun lebih di dunia pendempulan. Kita serahkan kemampuan dan pengalaman beliau untuk membuat seni pendempulan mobil ini jadi bagus, flat, dan rata. Proses perataan bodi dengan teknik pendempulan hingga proses pengamplasan seperti ini membutuhkan waktu kerja setidaknya 3 hari kerja. Nah, setelah proses pendempulan lanjut proses pengamplasan. Nah, nantinya dempul itu kita jemur dulu minimal 1 hari hingga dempul itu kering maksimal. Setelah itu unit mobil lanjut untuk proses masking, pembungkusan pada bagian yang tidak terkena epoksi. Karena di sini unit mobil akan lanjut kita proses epoksi 2 step. Nah, di sini untuk bumper depan belakang itu kan diganti baru. Nah, di sini agar kedepannya cat itu awet, tidak mudah terkelupas,
wajib sekali dilakukan proses penembakan PP primer plastik, di mana fungsi dari PP primer plastik adalah sebagai lem perekat antara bahan bumper plastik baru sebelum ditimpa epoksi hingga cat agar kedepannya tidak mudah terkelupas. Setelah itu lanjut kita timpa double epoksi. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di mana tim kami melakukan proses epoksi primer pertama yang berwarna hijau, di mana epoksi ini kita menggunakan merek Belkot. Merek Belkot ini juga merek yang sudah banyak sekali di dunia pengecatan yang menggunakan. Terus selanjutnya setelah ditimpa epoksi primer hijau, setelah kering kita timpa lagi menggunakan epoksi filler second. Jadi di sini pastinya boros biaya dan boros bahan karena kita menggunakan proses penimpaan epoksi 2 step. Dan di sini merek yang kita gunakan untuk proses epoksi ini juga bukan merek yang murah, dari epoksi Belkot primer dan juga epoksi filler second. Kita menggunakan proses seperti ini demi kualitas jangka panjang karena di sini tidak dilakukan proses kerok total. Ya, makanya itu kita timpa double epoksi seperti ini. Nah, setelah proses epoksi itu selesai, kita jemur minimal 1 hari hingga epoksi itu kering maksimal. Setelah itu kita proses amplas merata luar dalam. Setelah proses pengamplasan menyeluruh luar dalam ini selesai, unit mobil lanjut kita proses masking, pembungkusan ulang pada bagian yang tidak terkena cat. Karena nanti di sini unit mobil akan masuk ke ruangan cat kami untuk proses pengecatan full body luar dan dalam. Nah, di sini teman-teman bisa lihat proses pembersihan kita lakukan lagi, cleaning degreaser anti silikon dengan merek AXT. Jadi di tahap kebersihan kita perhatikan sekali ya, proses cleaning degreaser anti silikon ini dalam proses pengecatan kami dilakukan 3 kali. Sebelum proses epoksi kita lakukan, sebelum proses penimpaan cat dasaran kita lakukan, hingga nanti yang ketiga kita lakukan ulang sebelum proses pengecatan utama hingga top coating. Proses kebersihan seperti ini wajib sekali diperhatikan demi hasil kualitas yang terbaik. Nah, di sini teman-teman bisa lihat unit mobil lanjut kita repaint cat dasaran. Setidaknya kita membutuhkan 2 liter dengan merek Niken atau Blinken. Yang pasti cat yang kami gunakan adalah cat piu atau cat bakar. Dengan bahan 2 liter sebagai lapisan cat dasaran akan menghasilkan setidaknya 2 lapis. Nah, nanti setelah kita repaint cat dasaran menyeluruh, unit mobil akan kita lakukan proses final cross check ulang. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sudah melalui tahap final cross check ulang. Proses ini adalah proses yang sangat krusial karena adalah proses seleksi menyeluruh kondisi body cat. Apabila ada lubang-lubang kecil yang tertinggal seukuran jarum, harus didempul tipis dan diamplas halus merata. Jadi nantinya ketika proses pengecatan utama hingga top coating, body cat mobil ini sudah tidak ada lubang-lubang kecil yang tertinggal. Jadi harus perfect dan sempurna. Setelah unit mobil selesai dari tahap final cross check ulang menyeluruh, unit mobil lanjut ke tahap berikutnya untuk proses cat utama repaint black attitude hingga top coating. Sekali lagi, sebelum kita timpa proses cat utama hingga top coating, di tahap kebersihan kita melakukan proses cleaning degreaser anti silikon yang ketiga. Oke, sekarang unit mobil memasuki ke tahap berikutnya, repaint cat utama black attitude dengan bahan total 5 liter. Dengan 5 liter tersebut apabila kita spray menghasilkan 4 lapis. Di sini untuk cat black attitude kita mengoplos sendiri
Yang pastinya cat kami itu berbahan PU atau bakar, mereknya sekelas Niken atau Binken. Nah, di sini tuh untuk bahan cat total yang kita butuhkan dari repaint dasaran 2 liter hingga cat utama Black Attitude ini 5 liter, jadi total 7 liter. Harganya itu per 1 liternya 350.000. Jadi di sini teman-teman untuk beli bahan cat saja mengeluarkan biaya setidaknya 2 jutaan. Setelah proses repaint cat utama Black Attitude itu selesai, di sini di tahap berikutnya kita melakukan proses pengoplosan pernis. Nah, pernis atau top coating yang kita gunakan adalah pabrikan dari AkzoNobel bermerek Siken HS Premium dengan tipe hardener slow reducer. Nah, untuk medium car MPV car sekelas Innova, kita setidaknya membutuhkan 3 paket pernis. 3 paket pernis itu terdiri dari 3 liter pernis, 1,5 liter hardener, 1,5 liter thinner. Nah, apabila kita oplos akan menghasilkan total oplosan pernis 6 liter. Nah, dengan 6 liter itu kita spray ke body cat luar dalam menyeluruh akan menghasilkan 4 lapis top coating pernis. Jadi nanti hasilnya itu tebal, wet look, dan pastinya glossy-nya maksimal. Nah, di sini apabila teman-teman penasaran nih berapa sih harga pernis yang dikeluarkan biayanya untuk pembelian 3 paket pernis meliputi 3 liter pernis, 1,5 liter hardener, dan juga 1,5 liter thinner. Jadi per paket itu harganya sekitar 900.000. Nah, di sini teman-teman harus beli 3 paket. Jadi untuk biaya pembelian pernis top coating Siken ini 3 paket dikali 900.000, teman-teman harus ngerogoh kocek 2,7 juta hanya untuk bahan pernis saja. Hasil bagus tidaknya proses pengecatan itu juga didukung dengan tempat kerja yang proper. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ruangan cat open GMS ini, di mana sistem pembuangan udaranya itu bersih. Nah, itu teman-teman kalau ngelihat di bawah mobil itu ada ram-raman besi ya. Jadi di sini kipas penyedot pembuangan udaranya ada di bawah mobil. Jadi ketika spray gun mengeluarkan cat atau pernis langsung tersedot di bawah mobil, dan sistem penyaringan kami juga sesuai prosedur standar pabrik. Jadi ketika kita buang ke udara luar sudah bersih, tidak ada limbah catnya. Jadi inilah kualitas dari garasi mobil Semarang dengan menggunakan bahan premium diimbangi tenaga profesional dan juga tempat kerja yang proper menghasilkan kualitas yang istimewa. Kembali on progress pekerjaan dari mobil tersebut. Di sini untuk proses repaint di bagian atap kita lakukan di hari berikutnya. Jadi di sini kita lakukan proses seperti ini demi menjaga kualitas kebersihan dari proses pengecatan. Jadi kalau kita repaint bagian atap di hari berikutnya, bagian sisi samping-samping itu sudah kering, jadi aman dari kotoran-kotoran yang berterbangan apabila kita melakukan spray repaint di bagian atap. Oke, jadi setelah selesai proses repaint hingga top coating, unit mobil kita diamkan dahulu minimal 3-4 hari hingga pernis itu keringnya maksimal. Baru nanti kita timpa proses berikutnya, yaitu adalah proses pengamplasan hingga pemolesan. Nah, di sini unit mobil itu mulai kita cicil pekerjaan-pekerjaan lain-lainnya sesuai dengan request konsumen. Jadi di sini kita lakukan proses repaint 4 pelek warna hitam glossy sesuai request konsumen, dan juga kita mulai mencicil untuk repaint di bagian trunk lid, repaint di bagian handle pintu, repaint di bagian spion, repaint di bagian grill dan list cap, variasi-variasi eksterior sesuai dengan request konsumen yang dimana diminta untuk di repaint. Di sini mulai kita cicil untuk project pengecatan tersebut. Nah, di sini setelah kita jemur atau kita diamkan 3-4 hari, di sini body cat lanjut untuk proses finishing. Kita amplas melalui 3 step proses amplas, dari grade 1500, grade 2000 hingga amplas yang paling halus grade 3000. Setelah kita amplas menyeluruh, lanjut ke proses selanjutnya, yaitu adalah proses pemolesan. Nah, di sini proses pemolesan juga melalui 2 step busa poles. Pertama, kita menggunakan busa yang sedikit agak kasar dengan tipe hard cutting.
Setelah itu kita timpa busa poles yang agak halus dengan tipe soft cutting. Nah, untuk proses pengampelasan dan pemolesan full body mobil ini membutuhkan waktu setidaknya 3-4 hari. Nah, di sini nanti juga kita mulai cicil pekerjaan-pekerjaan lainnya seperti pemasangan semua item part mobil dari handle, talang air, stop lamp, trunk lid, velg, semua mulai kita cicil, kita lengkapi, kita pasangi semua. Nah, di sini juga ada project custom modifikasi di bagian perlampuan, di mana konsumen kami ini minta untuk custom di bagian headlamp menggunakan Proji Pro 7 tipe P730 RS. Nah, nanti untuk konsepnya juga diminta headlamp itu reflektor dalamnya di repaint full black glossy. Karena memang konsep dari eksterior mobil ini full black edition. Jadi di sini konsep dari konsumen, kita cuma eksekutor di lapangan. Oke, jadi di sini unit mobil sudah di tahap akhir. Setelah selesai custom perlampuan, kita pasangi, kita lengkapi semua item spare part dari unit mobil tersebut. Nah, di sini juga ada request untuk penggantian kaca film ya. Di sini kaca film kita menggunakan Helios Premium, di mana request konsumen untuk depan itu kita kasih ketebalan 40%, untuk samping kanan kiri dan belakang kita kasih ketebalan 80%. Nah, nanti finishing akhir juga ada permintaan konsumen untuk salon detailing meliputi eksterior, interior, hingga ruang mesin. Penasaran teman-teman bagaimana hasil akhir dari project unit mobil ini? Yuk simak video ini hingga usai. One, and you can Oke bosku, jadi di sini unit Innova ini sudah terselesaikan dari proyek pekerjaan divisi bengkel cat dan modifikasi garasi mobil Semarang. Di proses awal kita perlihatkan di mana kami melakukan proses upgrade dari model Innova generasi lama ya ini ya, ke bentuk Grand 2012. Nah, unit mobil ini juga kita lakukan proses repaint full body menjadi warna black attitude.
Nah, di sini kalau teman-teman lihat kan warnanya hitamnya jadi pekat. Karena kalau warna lamanya bawaan dari Innova ini, dia kan black mica. Gebiar metaliknya itu dia tuh lebih ke gebiarnya tuh semu-semu putih, semu-semu silver. Nah, bedanya kalau black attitude, di sini teman-teman kita suguhkan dengan warna hitam pekat. Oplosan kami itu dengan warna hitam solid, dengan metalik pearl biru ya. Jadi tetap ada metaliknya, tapi dia metaliknya pearl biru. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana hasil mahakarya kami. Nah, unit mobil ini lebih fokus ke pekerjaan eksterior body. Jadi interiornya tuh tidak kami sentuh. Tapi nanti kita akan perlihatkan dari eksterior, interior, hingga ruang mesin apa saja yang kita kerjakan. Oke, jadi di sini kita akan bahas kupas tuntas ya. Apa saja proyek yang kita kerjakan di unit mobil Innova diesel generasi lama tahun 2007-2008 yang sudah kita upgrade jadi model Grand 2012. Nah, ini punya konsumen kami Om Mulyadi dari Semarang yang mempercayakan garasi mobil Semarang untuk merestorasi dan modifikasi mobil ini. Nah, di sini unit mobil itu ada list kerja yang kita berikan kepada tim kami. Jadi semua proyek kami itu detail. Kami kan sebulan cuma terima 5 mobil. Nah, contohnya mobil ini kita buatkan list kerja ini ya. List kerja di sebelah saya ini kita perlihatkan ke teman-teman semua detail sekali. Dari part upgrade bagian depan dan belakang apa saja yang kita ganti. Terus list kerja yang diinginkan konsumen juga kita catat detail seperti yang ada di samping saya ini. Setelah itu kita bagikan kepada tim kami satu persatu agar mereka tahu, oh unit mobil ini progres kerjanya, list kerjanya, part apa saja yang diganti sudah kami berikan informasi lengkap. Jadi enak, setiap proyek itu tidak ada yang terlewatkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Yuk, tidak banyak cangcengcong, langsung kita bahas kupas tuntas. Apa saja proyek yang kita lakukan di mobil ini. Pertama, kameramen shoot di bagian muka depan ya. Nah, di sini tuh kita upgrade model Grand 2012. Part yang diganti dari model Grand 2012 ataupun Barong 2015 hampir sama, banyak sekali yang diganti. Jadi tidak ada yang berbeda. Ini kan yang membedakan dengan bentuk Barong hanya di bagian bumper dan grill. Jadi part yang diganti di bagian sisi depan itu dari fender, kap mesin, bracket bumper, bumper depan, grill, logo, list cap, lower bumper, fog lamp, cover fog lamp, liner fender, soket senja, semua part di bagian depan ini kita ganti semua. Nah, setelah kita upgrade di bagian sisi depan, kita lakukan juga upgrade di sisi belakang. Nanti kita akan bahas di bagian belakang tuh apa saja yang diganti. Pertama di bagian sisi depan setelah kita upgrade dan kita repaint ya jadi black attitude ya. Di sini kita custom modifikasi di bagian grill, logo dan list cap. Kita buat full black glossy. Kameramen bisa shoot. Jadi di sini tuh benar-benar menghilangkan sisi aksen chrome. Jadi benar-benar full black edition. Di bagian headlamp dan fog lamp juga kita custom menggunakan Pro 7. Nah, ini konsepnya full black housing. Jadi ini headlamp kita pakai original Toyota dari Ichiko. Kita custom, kita repaint full black glossy. Kita custom menggunakan Pro 7 ini ya. Pro 7 P730 RS Range Edition 2-in-1 headlamp serta fog lamp dengan daya headlamp tuh 5565 watt ya. Untuk fog lamp 4050 watt. Jadi ketika dim dia headlampnya 65, ketika dim fog lampnya 50, ketika low beam 55 dan 40. Nah, ini Pro 7 terlaris, murah meriah tapi hasil cahayanya padat sekali. Nah, ini kita sematkan di bagian headlamp serta fog lamp ya. Coba kita nyalakan. Jadi di sini kita custom ini di bagian fog lamp dan headlamp. Dan tidak lupanya di bagian lampu sen kita ganti sen LED ya. Karena di sini kan kita buat full black glossy. Nah, apabila tidak diganti lampu sen LED, itu mengakibatkan pencahayaan lampu sen di siang hari itu kurang terang. Makanya kita ganti lampu sen LED Dajjal. Nah, di sini konsep di bagian sisi depan hanya itu. Kita upgrade model Grand 2012, kita lakukan proses repaint, kita custom lampu, serta kita buat full black edition dari grill dan list cap serta logo. Kurang lebih seperti itu.
Nah, di bagian sisi samping ya, di sini teman-teman bisa lihat pelek itu ketika datang sudah dengan menggunakan pelek seperti ini, tapi warnanya silver. Nah, di sini benar-benar full black edition. Kita repaint warna full black glossy. Jadi budget minimalis tapi konsepnya keren abis. Kurang lebih seperti itu. Nah, dan di bagian sisi samping ini ya, konsepnya clean, tanpa ada list pintu. Terus sebelumnya yang ada variasi-variasi mangkok, cover chrome, ini dilepas. Termasuk cover di bagian sini juga dilepas. Jadi konsepnya benar-benar clean. Nah, di sisi samping itu kita cuma mengganti ini. Pelipit kaca serta talang air slim. Hanya itu saja. Coba kameramen shootkan dari bagian sisi sebelah sini ini. Biar enak nih kameramen. Naik. Nah, dari sisi sebelah sini kita lihatkan ini. Talang airnya jadi manis. Nah, ini ketika datang spion itu cover spionnya jelek. Jadi di sini cuma kita melakukan penggantian cover spion. Jadi ini cover spion kita ganti baru, kita repaint warna body. Kalau ganti spion ribbon kan memang cukup mahal. Jadi di sini dengan budget minimalis tapi penampilan tetap eksis abis ya. Ganti cover spion, repaint warna body. Cakep. Oke, di sini saya ingin menonjolkan sisi kilau body catnya. Kameramen bisa mendekat lagi. Nah ini kaca apa body cat. Bisa buat ngaca. Nah, ini hasil karya seni kerajinan tangan dari Garasi Mobil Semarang. Dan yang pastinya di video ketika progres kerja kita bahas apa saja bahan-bahan yang kami gunakan. Dari bahan pertama dempul alpha gloss. Epoksi kita 2 step, epoksi primer belkot, epoksi filler antara belkot dan siken tergantung stok yang kami dapat. Cat kita menggunakan niken atau blinken dengan bahan piu atau bakar. Pernis kita menggunakan Siken HS Premium. Finishing kompon kita menggunakan kompon bakar tanuri. Terus finishingnya lagi kita salon juga menggunakan polishing Maguire Ultra Polishing Bag. Jadi sedetail itu semua bahan kita jelaskan. Jadi di sini tidak ada dusta di antara kita. Harga-harga bahan itu juga bukan bahan murahan. Dan di sini kualitas yang dikerjakan dengan bahan yang bagus, dengan tenaga yang proper, tempat yang proper, menghasilkan seni yang indah. Nah, di sini kemarin ketika mobil datang, bagian sisi pintu sini sama bagasi itu cat-catnya itu udah pada pecah-pecah. Jadi di sini kita melakukan proses kerok pilah-pilah ada 2 panel. Bagian pintu sini sama bagasi. Jadi kita kerok agar ke depannya tidak terjadi kerusakan atau pecah-pecah pada cat yang sudah kita repaint. Jadi budgetnya minimalis, kalau kerok total biaya mahal dan waktu pengerjaan juga lama. Makanya itu di sini kita lakukan proses kerok pilah-pilah saja agar menghasilkan kualitas yang bagus. Budget juga masih ramah dengan kantong kita ya, tapi hasilnya bintang 5. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut nih di bagian sisi belakang ya. Nah, di sisi belakang ini mobil itu tidak banyak yang diganti. Dari terang led ya, terang lednya tidak diganti model 2015, jadi terang lednya masih model bawaan lama. Stop lamp juga ini tidak diganti karena ketika datang stop lampnya sudah menggunakan aftermarket seperti ini. Jadi di bagian belakang cuma kita ganti menggunakan bumper model Grand 2010 sampai 2015 ya. Setelah kita ganti ini mata kucing menggunakan LED, ketika kita rem dia akan menyala. Menyala? Nah, disitulah lampu bumper itu menyala ya. Dan spoiler, di sini konsumen mintanya spoiler tetap menggunakan spoiler lama, tidak mau spoiler yang luxury. Jadi kurang lebih seperti itu sih custom modifikasi yang kita lakukan ya. Kita upgrade depan belakang, terus kita custom beberapa dan kita lakukan kerok pilah-pilah, terus kita proses repaint yang cukup detail. Nah, di interior, di sini tuh interior tidak kita lakukan pekerjaan apapun, cuma kita salon ya. Sama ganti karet. Jadi kemarin karet-karet pintunya pada sobek, 4 pintu kita ganti baru semua ini. Nah, di sini interior cuma kita lakukan proses salon doang. Tidak ada custom yang kita lakukan ya dari interior ini ya. Jadi ketika konsumen memasukkan mobil ini, jadi memang fokus ke pekerjaan lebih eksterior body. Nah, di sini kita perlihatkan bagaimana hasil salon detailing kami yang sudah detail dan bersih sekali ya. Dan sekali lagi bosku, unit mobil ini cuma kita kerjakan kurang lebih 30 hari kerja selesai. Jadi seperti itu. Coba shoot di bagian interior depan, perlihatkan ke teman-teman
Jadi tidak ada cerita mobil keluar dari bengkel cat garasi mobil Semarang dengan kondisi kotor ya. Karena di sini kita lakukan proses salon detailing. Di interior ada modifikasi atau restorasi, yaitu adalah kaca film ya. Di sini kaca film kita ganti menggunakan Helios Premium Windows Film ya. Dan di video ketika proses kaca film juga ada. Jadi benar-benar semua proyek kami itu kita perlihatkan agar tiada dusta di antara kita. Dari proses kerok, proses upgrade, proses repaint, proses custom lampu, proses salon, proses penggantian kaca film, semuanya ada semua. Nah di sini ruang mesin bisa perlihatkan kameramen, di mana ruang mesin kita lakukan proses salon juga. Jadi keluar dari garasi mobil Semarang kondisinya clean, bersih seperti ini. Jadi konsumen kami tidak perlu beres-beres atau bersih-bersih lagi. Karena semua sudah kita lakukan pekerjaan ini sedetail mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu ya bosku ya. Nah di sini buat teman-teman yang ingin untuk restorasi, modifikasi, upgrade, repaint di garasi mobil Semarang, bisa hubungi saja nomor yang ada di kolom deskripsi. Nomor kami ada di YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, ada semua. Garasi mobil Semarang. Facebook ada, Tweet ada, Instagram ada, TikTok ada, YouTube ada, semua media sosial ada. Dan hanya nomor satu yang tercantum di semua media sosial kami, 081226274853. Hanya satu nomor itu aja. Tapi mohon maaf kalau responnya agak slow respon, karena yang menghubungi kami banyak sekali. Kurang lebih seperti itu bosku. Thank you ya sudah mengikuti dan melihat review pekerjaan mobil ini dari awal sampai akhir. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.